Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Regina Indah Lestari. Saya berasal dari Universitas Mercu Buana, Jakarta. Untuk kali ini, saya akan menyajikan sebuah presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Saya mengambil program Studi Manajemen dan Bisnis. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk kali ini, saya akan membahas sebuah studi kasus. Saya memilih studi kasus 2, yaitu tentang PT Sustanuwais, sebuah perusahaan berbasis pada prinsip keberlanjutan, menghadapi tantangan dalam merencanakan kebutuhan SDM, karena persaingan ketat dalam mendapatkan kandidat terbaik. Kondisi ini menuntut manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat dalam strategi rekrutmen, pengembangan, serta retensi karyawan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sebaiknya manajemen PT Sustainwise mengambil keputusan dalam merencanakan kebutuhan SDM di tengah persaingan ketat? Pertanyaan yang kedua, yaitu teori atau model pengambilan keputusan manakah yang relevan digunakan dalam kasus ini dan mengapa? Yang ketiga, jelaskan strategi alternatif yang dapat dipilih perusahaan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya manusia jangka panjang. Untuk slide selanjutnya, yaitu di slide ini akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih langkah pengambilan keputusan dalam perencanaan SDM? Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, pendefinisian masalah dan tujuan, yaitu identifikasi tantangan utama yang mencakup persaingan tinggi dalam perekrutan, rendahnya retensi, dan kebutuhan pengembangan SDM jangka panjang. Tentukan tujuan spesifik seperti menurunkan turnover 20% dalam 1 tahun atau mempercepat time to hire. Langkah yang kedua yaitu pengumpulan data dan analitik, yaitu gunakan analisis prediktif berbasis data historis untuk meramalkan kebutuhan perekrutan serta resiko keluarnya karyawan. Yang berikutnya itu terapkan forecast permintaan tenaga kerja melalui tren analisis Delphi atau model regresi. Langkah yang ketiga yaitu identifikasi kriteria keputusan. Pertimbangkan kriteria seperti waktu perekrutan, kualitas kandidat, biaya, serta kelerasan budaya dan keberlanjutan. Untuk langkah keempat, yaitu evaluasi opsi strategi. Gunakan metode seperti analitik hierarki prosesa atau disingkat dengan AHP untuk menimbang opsi berdasarkan kriteria di atas, termasuk faktor sulit terukur seperti budaya dan motivasi tentunya. Langkah yang kelima, yaitu seleksi model SDM strategis. Samakan strategi yang dipilih dengan model HRM yang tepat seperti Michigan Model, Story Model, Best Fit, atau HR Value Chain. Dan untuk langkah yang terakhir, langkah keenam yaitu implementasi dan monitoring. Terapkan strategi dengan piloting kecil, lalu pantau KPI seperti time to hire, turnover rate, engagement, dan efektivitas pelatihan. Kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu apa sih model atau teori pengambilan keputusan yang relevan. Yang pertama yaitu analitik hierarki proses atau disingkat dengan AHP. Yang ini sangat cocok dalam situasi dengan banyak faktor subjektif dan kuantitatif. AHP membantu menstrukturkan keputusan kompleks, misalnya memilih strategi rekrutmen atau retensi dengan membagi menjadi subkriteria dan menilai tiap alternatif secara bertahap. Yang kedua, yaitu rational planning model, yaitu memberikan struktur langkah demi langkah seperti definisi masalah, selanjutnya identifikasi, alternatif, evaluasi, implementasi, dan yang terakhir yaitu monitoring. Untuk model yang ketiga, yaitu analitik prediktif dan forecasting SDM, yaitu memungkinkan proyeksi kebutuhan tenaga kerja secara kompeten dan mendeteksi potensi turnover-nya lebih awal. Untuk slide selanjutnya yaitu kita akan membahas strategi alternatif untuk keberlangsungan SDM jangka panjang. Di sini saya ambil 4 strategi. Yang pertama yaitu strategi rekrutmen, mencangkup employer branding, yaitu tonjolkan nilai keberlanjutan perusahaan, platform digital dan kolaborasi institusi, gunakan job portal, LinkedIn, kerjasama kampus. Yang berikutnya itu forecasting dan workforce planning, yaitu gunakan analisis prediktif untuk merekrut
untuk merekrut proaktif serta kebutuhan muncul. Dan untuk strategi yang kedua yaitu strategi pengembangan karyawan. Mencangkup kompetensi arsitektur, yaitu bangun kerangka kompetensi untuk mendukung pembangunan karir dan identifikasi gap keterampilan. Yang berikutnya itu program upskilling dan e-learning, yaitu fasilitasi pembelajaran keberlanjutan untuk mempertahankan relevansi keterampilan. Dan strategi yang ketiga yaitu green HRM dan keterlibatan emosional, yaitu kembangkan kebijakan keberlanjutan yang memperkuat loyalitas dan komitmen afektif. Yang berikutnya itu kompensasi kompetitif dan pengakuan, yaitu sistem reward dan pengakuan karyawan berkontribusi pada retensi tinggi. Dan untuk strategi yang terakhir, yang keempat, yaitu pendekatan teknologi dan digitalisasi. Tentu saja mencangkup Azure's, AI, cloud, otomatisasi, yaitu otomatisasi proses rutin, meningkatkan efisiensi dan visibilitas data. Yang berikutnya itu survei karyawan digital, seperti mengumpulkan feedback secara real time untuk mendukung engagement dan tentunya kepuasan juga. Dan untuk slide yang berikutnya, yaitu model HRM strategis yang sesuai. Di sini ada 4 model HRM strategis. Yang pertama yaitu Michigan Model. Alasannya yaitu menyatukan praktik SADR, kepanjangannya dari seleksi, appraisal, development, and reward dengan strategi organisasi. Yang kedua yaitu ada story model, alasannya berfokus pada soft HRM, menjadikan karyawan sebagai aset selaras dengan keberlanjutan dan budaya perusahaan. Yang ketiga, best fit model, alasannya menyesuaikan praktik SDM dengan konteks unik perusahaan, ideal bagi sustain-wise yang berbasis nilai unik. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu HR value chain. Alasannya yaitu menghubungkan investasi pada SDM dengan hasil bisnis nyata, penting untuk mempertahankan talenta berkualitas dan menunjukkan dampak. Untuk slide selanjutnya yaitu slide pada implementasi dan monitoring. Di sini ada beberapa implementasi dan monitoring. Yang pertama, analisis kebutuhan SDM. Gunakan prediksi dan forecast untuk merencanakan rekrutmen dan pelatihan. Yang kedua, gunakan AHP untuk menilai alternatif strategi berdasarkan kriteria objektif dan subjektif. Yang ketiga, pilih model HRM. Contohnya seperti kombinasikan dengan Michigan atau struktur, story, budaya, dan best fit atau konteks sambil mengukur dampak lewat value chain. Yang selanjutnya yang keempat yaitu jalankan strategi, misalnya program pengembangan kompetensi, digital hiring, dan retensi berbasis apresiasi. Yang kelima yaitu tentu saja pantau KPI, tingkat turnover, waktu perekrutan, engagement, serta kompetensi. Dan untuk yang terakhir, yang keenam yaitu review dan adaptasi. Tinjau hasil dan lakukan penyesuaian untuk memastikan relevansi dan efektivitas jangka panjang. Dan untuk yang slide terakhir yaitu kesimpulan, di sini saya bisa simpulkan dari beberapa slide yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu langkah keputusan mencangkup identifikasi, berikutnya data dan analitik, kriteria, AHP, model HR, M&A, implementasi, serta monitoring. Dan untuk model SDM terbaik mencakup Michigan Model, Story Model, Best Fit, dan yang terakhir HR Value Chain. Dan untuk strategi SDM berkelanjutan, mencakup rekrutmen proaktif, pengembangan berkelanjutan, retensi melalui budaya dan reward, serta adopsi teknologi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.